والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kita akan masuk 10 malam terakhir Lailatul Qadar yang Allah sudah siapkan untuk kita. Satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Umurnya umatnya Nabi Muhammad antara 60-70 tahun. Pendek. Umur pendek, postur tubuh pendek. Nabi Adam alaihissalam umurnya panjang, lebih dari 1000 tahun, tingginya 60 hasta, 30 meter. Wa Nabi Nuh alaihissalam usia dakwanya 950 tahun. Umur usianya totalnya sekitar 1500-an tahun. Wah, kita umur yang pendek, Allah berikan kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad dengan malam Lailatul Qadar yang kalau kita dapati malam ini, umur kita bisa jadi ribuan tahun, bahkan 2000 tahun lebih kalau kita dapati dari kita balik sampai detik ini, sampai usia kita sekarang. Seandainya usia kita 40-an tahun ke atas. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Nih, Allah jadikan kalau kita dapat malam ini, ya, kita dapat satu malam ini dari 10 malam yang disiapkan oleh Allah, hanya 10 malam. Bukan setiap malam dalam 1 tahun. Hanya 10 malam, salah satunya kita cari. Wah, subhanallah, lebih baik daripada 1000 bulan. Seandainya tahun, lebih baik daripada 82 tahun. Seandainya hari, lebih baik daripada 30.000 hari. Subhanallah. Yang malam itu, malaikat turun. Yang bahkan disebutkan, sebagian menyebutkan jumlah malaikat yang turun lebih dari kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Salam. Waktu itu keselamatan. Ya, penyakit-penyakit nggak ada. Ya, setan-setan ini dijauhkan dari untuk perkara mengganggu manusianya. Sampai kapan? Sampai fajar. Wa subhanallah rahimahumullah. Di antara sebagian kaum muslimin merasa bangga. Sebentar lagi 10 malam hari terakhir, ya, sibuk nge-mall, ya, sibuk belanja, wah, sibuk dari urusan dunia. Naasnya mereka sudah, amalan mereka sudah merasa banyak. Mereka apa? Ujub dengan amalan mereka dari malam-malam sebelumnya, dari Ramadan hari-hari yang telah lalu. Padahal intinya di sini Allah sudah berfirman sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Coba kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Masya Allah. Di antara mereka ujub wa la tamnun tastakthir. Ya, mereka ujub dan mereka merasa amalan mereka sudah cukup. Amalan mereka di bulan Ramadan mereka pikir sudah cukup. Padahal nggak cukup amalannya. Nah, subhanallah, ini rahmatullah jami'an. Di bulan Ramadan sekali lagi mereka sudah melewatkan, dan tak lupa, ya, harus banyak-banyak istighfar. Harus banyak-banyak istighfar. Setiap amalan mesti ujungnya di belakangnya mesti ada istighfar. Kenapa? Karena nggak ada amalan kita yang sempurna. Lihat Nabi Adam alaihissalam bagaimana berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berharap rahmat dari Allah, berharap ampunan dari Allah,
Kalau nggak diampuni, nggak dirahmati, akan jadi manusia yang merugi. Demikian mereka berharap. Tutup amalan dengan apa? Banyak istighfar. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa. Bagaimana ucapan beliau? والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين. Undur. Bagaimana Nabi Ibrahim juga demikian, berharap ampunan. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia berdoa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Semua para nabi merasa apa? Dia mengakui kesalahan-kesalahan. Dengan maksumnya mereka tetap berharap dosa mereka diampuni. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana berdoa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, wah ini mereka apa? Mengakui diri mereka penuh dengan kesalahan. Mereka bersalah, ya, dan mereka mengaku diri mereka zalim. Demikian rahmatullah, ini para nabi yang maksum. Kita orang nggak maksum, tapi kita merasa sukses. Kita sudah sebentar lagi akan menyambut Idul Fitri. Dipikir sudah cukup amalan kita di bulan Ramadan kemarin. Sudah cukup bacaan Al-Quran kita. Sudah cukup sholat kita. Sudah cukup infak sedekah kita. Sudah cukup amalan kebaikan, zikir dan lain sebagainya. Lah, jangan merasa cukup. Ya, ciri-ciri orang yang amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Ramadannya diterima di sisi Allah adalah diantaranya dia selalu menyambut al-hasanah ba'dal hasanah. Kebaikan selalu disambut dengan kebaikan. Begitu pula dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut amalan dia enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berharap puasa kita ini diterima, Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap itu ada 3 syarat. Yang pertama apa? Pertama, i'timad 'ala Allah. Sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua di antaranya, kita hadirkan rasa harap, kita mencintai, ya, kita mencintai apa? Mahabbatan mimman narju. Kita mencintai agar apa? Amalan-amalan kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, semua amalan ihsan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Yang ketiga, yaitu apa? Takut. Ya, takut apa? Khauf min fawati ma yarju. Takut apa yang kita harapkan nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut salat qiyam kita nggak diterima, ya. Takut bacaan Al-Qur'an kita nggak diterima, ya. Takut puasa kita nggak diterima. Dan yang terakhir, ya, tambahan yang terakhir adalah al-ittikhad bil asbab mimma yarju. Mengambil sebab kira-kira apa yang menyebabkan amalan kita diterima di sisi Allah dari amalan puasa kita dan ketaatan kita di bulan Ramadan. Ramadan Allah jadikan keberkahan. Ya, Nabi sudah bersabda, ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah jadikan keberkahan. Wa subhanallah, surat Al-Mudaththir tadi sekaligus sebagai surat bahwasanya Nabi sekaligus sebagai seorang rasul. Dan adapun pada surat Al-Alaq, saat itulah Nabi diutus sebagai seorang nabi. Fadhal, surat Al-Alaq. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masya Allah. Di sini saat inilah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi. Nubbi'a bil iqra, dia diutus sebagai nabi. Ketika Jibril dengan wujudnya alaihissalam, wujud aslinya, ya, mendekati Nabi Muhammad SAW, memanggil. Nabi melihat kiri kanan, ternyata panggilan itu dari atas, malaikat Jibril. Saat itu nubbi'a bil iqra, dia diutus sebagai seorang nabi dengan surat ini, Al-Alaq. Wa ursila bil mudaththir, dan nabi sekaligus diutus sebagai seorang rasul ketika itu juga dengan surat apa tadi? Al-Mudaththir. Apa tadi bunyinya? Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkit, ingatkanlah. Ya, di sini subhanallah, Nabi SAW setelah turun, ya, dari goa apa? Goa Hira. Turun dari Goa Hira, ya. Nabi turun dari Goa Hira, kemudian Nabi kembali ke rumahnya, berjumpa dengan Khadijah. Disebutkan Muhammad bin Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Nabi berkata, zammiluni zammiluni adathiruni dathiruni thumma subbi alayyal ma' barid, selimutilah aku. Saking takutnya, Nabi takut sampai menggigil. Saking takutnya melihat wujud asli malaikat Jibril. Ditutup selimut, kemudian minta disiram air dingin. Di sini kata Muhammad bin Muflih, kalau orang sedang ketakutan, kalau orang sedang dalam keadaan panik, dia ketakutan menggigil, dianjurkan untuk disiram air dingin. Subhanallah, ajib. Ada lagi panas dingin di sini. Subhanallah. Ini rahimahullah, pelajaran banyak banget, ya. Apa yang disampaikan Nabi SAW. Nabi diutus membawa sekian banyak hikmah. Nah, maka semangatlah untuk belajar. Belajar bukan hanya semangat di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan, keluar dari Ramadan, ibadah semangat, belajar juga semangat. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Jangan lupa doakan kami juga di 10 malam terakhir Anda, agar kami tetap istiqamah, juga mendapat taufik malam Lailatul Qadar, ya, juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah jumpakan kita di jannahnya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah hidayah, istiqamah, dan jannahnya. Ya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.